Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sambungan daripada kajian yang telah kita sampaikan setelah salat subuh tadi, sehubungan dengan tentang lurus, rapat, rapi, dan teraturnya saf dalam salat, yang dikaitkan dengan adanya musala, surau, masjid-masjid tertentu yang sampai sekarang masih saf-safnya jarang-jarang, bahkan sampai yang 1 meter jaraknya. Maka sekarang kita lanjutkan. Keringkasan kajian pagi tadi adalah hukum merapikan, merapatkan, meluruskan saf adalah wajib. Itu pendapat yang terpilih. Namanya pendapat yang rajih, bahwa hukum merapatkan, merapikan, meluruskan, meratakan saf adalah wajib. Sementara jamaah atau makmum yang tidak mau merapikan, meluruskan, merapatkan safnya, dia berdosa. Sebagaimana tercantum dalam kitab Salatul Mu'min. Di situ dijelaskan lengkap dengan dalilnya. Kemudian selanjutnya, karena imam itu diangkat, diadakan, atau disyariatkan, innama ju'ilal imam liutamma bih. Karena imam itu diadakan, diangkat, atau disyariatkan adanya untuk diikuti, salah satu hal yang harus diikuti, ditaati, dipatuhi oleh jamaah atau oleh makmum adalah perintah imam, komando imam. Karena imam itu adalah dhamin, penanggung jawab atau penjamin keabsahan salat jamaah, dia pemimpinnya. Maka ketika dia perintahkan sebelum takbir agar makmum dan jamaahnya merapikan, meluruskan, merapatkan, meratakan saf, jika ada makmum, jika ada jamaah yang tidak mematuhi komando ini, perintah ini, maka ketika itu dia dianggap sudah tidak mentaati imamnya, pemimpinnya. Karena imam memerintahkan agar para jamaah, para makmum mengikuti sunnah, aturan salat berjamaah, dia pemimpinnya. Maka ketika itu, apabila imam menyuruh rapikan, rapatkan, ratakan, sempurnakan saf-saf, ada yang tidak mau, ada yang bangkang, dia berdosa. Setidak-tidaknya begitu komentar Syekh Utsaimin dalam kitab Asyharul Mumti'. Ini di sini ada dijelaskan. Intinya beliau mengatakan bahwa pendapat yang rajih, yang kuat, jika ada makmum jamaah yang tidak mau meluruskan, merapatkan, merapikan, meratakan saf, padahal imam telah menyuruh, memerintahkannya, makmum itu berdosa. Salatnya sah, tapi dia berdosa.
Itu yang perlu kita ketahui jamaah. Ya. Kadang sebagian kita ya, agak dongkol. Ada perasaan tidak senang. Atau satu sikap kebangkangan. Ketika imam menyuruh, "Bapak rapat sedikit, Pak." Nyak, tolong rapat-rapat sedikit. Tidak ada yang tidak mau dia. Dia sudah bangkang. Dia berdosa itu. Sedangkan ketika naik mobil saja, mobil umum, diatur barisannya, kita patuh, kita taat. Naik mobil. Ketika itu pemilik mobil atau supir mengatakan, "Kalau bapak tidak mau ke sini, ya sudah, bapak keluar saja," katanya. Ini ketika menghadap Allah. Ketika mau salat masih keras juga hati kita. Nah, ancaman Nabi. Kan ancaman Nabi. Jika kalian tidak mau meluruskan saf, merapatkan saf, nanti Allah akan membelang-belangkan hati kalian. Itu hati masalahnya. Ketidakmauan itu untuk merapatkan, meluruskan saf, saya sebut belang-belang. Karena begitu yang saya pahami, bertikai-tikai. Istawu wala takhtalifu fathtalifa qulubukum. Luruskan, rapatkan, ratakan saf. Jangan kalian berselisih. Yang mengakibatkan hati kalian juga berselisih. Minimal kalian telah menyelisih imam. Hati kalian sudah menyelisih perintah imam. Saya ingatkan kepada saya, kita, dan siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Siapapun yang jadi imamnya. Dan kalau kita sudah ingin menjadi makmum imamnya, kita taat sama dia. Ketaatan itu bermula semenjak imam mengisyaratkan agar salat diikamatkan. Karena yang terbaik itu muazin, jangan dia ikamat sebelum imam mengisyaratkan, itu yang terbaik. Karena dia yang akan jadi imam. Begitu Rasulullah dulu. Belum ada yang ikamat. Sebelum orang melihat Rasulullah, atau sebelum beliau keluar daripada kamar beliau, atau Bilal yang memberitahu kepada beliau, seperti salat subuh. Setelah beliau memberikan isyarat, maka baru muazin ketika itu iqamat. Al-muqim namanya, iqamat. Di kita ini aneh nih. Bagaimana ya? Kadang-kadang kita hanya jamaah. Kita pengurus juga tidak. Entah siapa-siapa kita. Kadang-kadang kita sudah, kamat gitu. Kadang tidak mau orang kamat, dia sendiri yang kamat. Ini cerminan sikap kita dalam salat jamaah itu gambaran di luar, gambaran kita berjamaah, gambaran kita masyarakat. Saya ada mendapati beberapa kali seperti itu. Entah terlambatlah muazimnya, atau imamnya masih di kamar, atau masih di luar, atau berduduk. Dilihatnya, tidak ada orang, dia langsung kamat. Dia langsung kamat. Allahu Akbar, entah siapa dia. Kalau tergegas, terburu, tergulut, bahasa Indonesianya, salat saya sendirian. Atau pergilah. Ini salat. Bahasa pekasannya, jangan kalau mak dawa saya. Ikut ibadah. Ada aturannya. Ada adabnya. Ada kefiatnya. Saya baca dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Nilai salat berjamaah itu sudah terdapat semenjak awal. Semenjak takbir.
Itu makanya kalau salat itu sudah diikamati, ada makmum yang salat sunat, putuskan salat sunatnya. Seperti yang kemarin, Pak Del harus putuskan salat sunatnya demi mengikuti takbiratul ihram imam. Nilai fadilah keutamaan salat jamaah adalah termasuk salah satunya ketika si makmum mendapati takbiratul ihram imamnya. Untuk mendapatkan takbiratul ihram imam itu, jika kita salat sunat, putuskan salat sunat. Jika baru mulai, jika baru awal. Bagi sang imam, sebaiknya jika dia lihat ada makmum yang salat sunat, sudah lewat 1 rakaat, bahkan sudah duduk tasyahud, jangan buru-buru takbir, tunggulah sebentar. Jadi ada sikap tasamuh, lapang. Tapi jika kita baru awal salat sunat, serakaat belum, orang sudah iqamat, putuskan salat. Agar dapat mengikuti takbiratul ihram imam. Jangan buru-buru. Kalau ingin salat sunat, cepat datang. Gitu. Lalu ketika telah selesai iqamat, imam ke depan tampil. Dia tidak harus langsung mengimami salat. Nabi sendiri periksa-periksa. Periksa-periksa. Dalam beberapa riwayat ini, saya kumpul-kumpulkan catatan. Hadis riwayat Imam Muslim yang diketemui dalam syarahnya. Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Rasulullah SAW pernah meluruskan barisan salat. Seakan-akan ketika itu beliau meluruskan ka'annama yusawi biha al-qidah. Al-qidah itu adalah anak panah. Jadi ka'annama, seakan-akan beliau yusawi, meluruskan anak-anak panah. Ini anak panah. Qidah, anak panah. Anak panah dilurus-luruskan. Bagaimana supaya rapi dia. Teratur dia dalam busurnya, dalam sarungnya. Susun bagi bos. Gitu. Rasulullah mengatur saf. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam meluruskan barisan saf. Sehingga beliau menggunakan anak panah untuk menyamakan lurusnya saf. Lihat nanti syarah Sahih Muslim. Kata perawi hadis, hingga kata Nu'man bin Bashir ini, hingga ketika beliau melihat kami benar-benar telah memahami apa? Memahami begitu penting utamanya. Saf itu rapi, saf itu lurus, saf itu rata dan rapat. Tidak ada lagi yang belok-belok, tidak lagi yang menonjol. Ketika beliau telah melihat kami benar-benar paham tentang itu, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, pada suatu hari beliau keluar untuk mengimami salat. Lalu beliau berdiri di depan untuk takbir. Tiba-tiba beliau melihat seseorang, badian sadruhu minas saf, badi, menampakkan dadanya ke depan, artinya menonjol ke depan. Kalau lurus, dia agak sedikit ke depan. Badian sadruhu minas saf. Nampak tertonjol dadanya ke depan. Jadi dia agak ke depan sedikit. Berarti tumitnya tidak sama di belakang.
Yang diratakan, yang dirapikan itu kan tumit-tumit. Ada kita ambil garis lurus, tumitnya yang rata. Anda dilihat di sini hanya satu orang saja yang kita lihat, karena ratanya, lurus. Tumit. Jika pakai tepi tikar itu luruskan tumit. Satu kali ada orang yang badian sadru, ke depan dadanya. Berarti tumitnya ke depan. Badian sadr, minas saf. Dadanya muncul ke depan, menampakkan dada ke depan. Tidak jadi beliau takbir. Beliau bersabda, ibadallah. Hei hamba-hamba Allah. Tuh, ibadallah. Wahai hamba-hamba. Hamba-hamba Allah. La tusawwunna. Penegasan. Pakai nun. Nun itu pakai tasdid. Saqilah berat itu. La tusawwunna. Benar-benarlah. Kalau bahasa kaminya, sabana-bana kalian tu yobana-bana meluruskan, meratakan, tusawwunna kan taswiyah tu. Taswiyah. Apa taswiyah? Taswiyah itu lurus, rata, sesuai teratur. Taswiyah. Taswiyah kan rata. Tidak ada yang menonjol. Rata, lurus. Rata, lurus. Sesuai serasi seimbang. Taswiyah. Jadi la tusawwunna, benar-benarlah kalian itu meratakan, meluruskan saf. Itu tadi kita katakan ketika beliau hendak bertakbir mengimami salat, nampak bagi beliau seseorang badian sadru, ke depan dadanya. Jadi beliau takbir. Tidak takbir, beliau tegur. Teguran beliau, ibadallah, la tusawwunna sufufakum. Benar-benarlah, sungguh-sungguhlah kalian itu meratakan, merapikan saf. Atau kalau kalian tidak mau merapikan saf, la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nanti Allah membuat wajah-wajah kalian itu saling berselisih. Hati kalian itu bertikai-tikai. Begitu betul beliau mementingkan saf itu dulu sebelum takbir. Kenapa? Kan akan menghadap Allah. Tidak sukakah kalian rapi saf kalian itu sebagaimana rapinya safnya malaikat? Gitu. Rapi, teratur, rapat. Jika ini dilakukan oleh sang imam, barangkali di antara jamaah yang tidak mengerti, yang tidak paham, atau jamaah yang agak tensian, kesal deh mungkin. Saya pernah menyampaikan hal ini di suatu tempat tanpa menyebutkan tempatnya. Dalam pengajian itu hadir tokoh-tokoh. Kajiannya adalah masalah hukum yang berkaitan dengan salat jamaah. Sampailah kepada setentangan imam dan tanggung jawabnya. Imam dan tanggung jawabnya. Kemudian pengurus masjid, kebetulan beliau juga ketuakan. Pengurus masjid juga ketuakan. Orang yang dituakan dalam adat. Penghulu, sekarang sudah meninggal. Beliau pengurus masjid. Beliau bertanya, tapi bukan membantah. Tanya beliau dalam bahasa Indonesianya, apakah perlu setiap akan salat itu imam mengatur terus seperti itu? Seakan-akan kami ini tidak paham. Wah, itu. Apakah perlu, kata beliau, setiap kali akan salat, setiap kali imam akan takbir, lalu imam itu mengatur-ngatur itu dulu?
Bahasa pakan senanya seakan-akan kami kok tidak mengerti, tidak paham. Seakan-akan imam itu nyinyia, nyinyia itu nyenye. Itu saja terus. Saya juga kebingungan menjawab ketika itu. Saya masih ingat posisi beliau duduk dan jamaah yang banyak. Tapi hadir tokoh, bahkan ustadz-ustadz dan buya-buya tentu hadir. Gimana lah menjawab. Lalu dapat bagi saya akal ketika itu. Tiba ilham barangkali. Saya contohkan dengan barisan. Apakah perlu disiap-siapkan lagi? Setiap upacara, setiap apel. Apakah perlu siap gerak juga? Ngerti sajalah. Tapi nyatanya, setiap apel, setiap upacara, setiap pemeriksaan barisan kan orang siap gerak. Kira-kira begitu Pak? Mama, kayak gitu. Iyo aja. Lega saya jawab. Dia jawab, iyo jodoh. Karena kadang-kadang orang tidak diingatkan, dia lupa. Ada yang tahu, ada yang tidak mau tahu. Yang jelas si imam itu tanggung jawabnya mengatur. Sebagaimana tanggung jawab si muazin, jika salat sudah masuk waktunya, dia tugasnya azan. Dia menjalankan tugasnya. Masuk waktu dia azan. Itu tugasnya. Apakah perlu dikasih tahu orang kalau waktu masuk itu terus? Apakah orang tidak mengerti? Tidak ingat? Perlu. Itu tugasnya mengingatkan, tugasnya memanggil, tugasnya menyeru. Nih, waktu salat sudah masuk azan dia. Bagi orang sudah paham, sebelum azan sudah datang dia. Dia sudah siap kan? Oh, waktu sudah hampir, dia sudah berwudu, pasang lengkap. Dia datang ke masjid. Tapi bagi orang yang serasi, dia perlu diingatkan. Jadi muazin tugas mengingatkan. Begitu juga imam. Imam tugasnya mengingatkan. Bagi yang sudah tahu, dia sudah atur safnya. Dia paham, dia mengerti, dia sudah rapi. Berdirinya sudah rapi, teratur. Tapi yang tidak paham, yang tidak mengerti, harus diluruskan lagi. Yang centang palendang. Begini ya, dalam beberapa riwayat disebutkan begini. Saya bacakan hadisnya. Saya balik ini. Kata Rasulullah SAW, bahwa dalam pengaturan saf itu jangan sampai kalian-kalian ini istilahnya liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Satu. Hendaklah berdiri di belakangku ini orang-orang ulul ahlam, orang-orang dewasa yang telah balik. Dan an-nuha, orang-orang cerdik pandai. Orang yang berakal sehat, cerdik pandai, yang sudah berilmu, mendampingi. Tsummal ladina yalunahum, kelihatan. Kemudian orang-orang yang seperti itu menyusul. Wa iyyakum dan janganlah kalian jauhi betul lalu kalian wahai syatil aswaq, ribut seperti ributnya orang di pasar. Oh, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Salahnya. Wa iyyakum wahai syat, jauhi, hindari. Jangan seperti ributnya kalian itu seperti ributnya orang di aswak, di pasar-pasar. Bagaimana orang di pasar riuh rendah? Janganlah seperti itu. Kalau sudah iqamat itu, yang bicara hanyalah imam. Tapi imam perlu lagi mengingatkan. Yang sudah paham, yang sudah mengerti, dia sudah bentuk safnya, dia sudah teratur duduk tegak. Posisi sudah pas. Tapi yang masih ribut-ribut ini. Karena ada saja nanti yang ribut. Yang sosok mengatur. Yang bagaimana begini. Orang sudah iqamat. Nah, iyakum, jauhi orang seperti itu. Ini kepada kita, perintah Nabi, hindari, jauhi, ribut, riuh rendah, bicara seperti di pasar. Ini kita di masjid, mau salat lagi. Sudah akan takbir lagi imam, untuk apa ribut lagi? Gitu dia. Kesadaran kita seperti itu yang perlu dipahami.
Terakhir sebelum kita tutup, berangkat dari situ juga, taswiyah sufuf itu maknanya kan rata lurus ya. Rata lurus serasi seimbang. Dia itu termasuk kesempurnaan salat itu. Wajib hukumnya, yang tidak mau mematuhi imam dia berdosa. Salatnya sah tapi dia berdosa, nilainya kurang. Saya lihat dalam kitab Subul Salam lah, syarah daripada Bulughul Maram. Juga kalau saya tidak salah ingat dalam kitab Tawdihul Ahkam, bahwa salah satu langkah-langkah terbaik dan seutama-utama langkah adalah seseorang melangkahkan kakinya untuk merapatkan saf dan mengisi celah-celah yang masih kosong. Salah satu langkah-langkah terbaik dan salah satu langkah-langkah yang utama, seseorang melangkahkan kakinya ke kanan kah, ke kiri kah, ke depan, ke belakang kah, untuk menutupi saf yang masih kosong. Kenapa? Orang yang melangkahkan kakinya bisa ke depan, bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri, bisa ke depan, atau merapatkan barisannya. Pertama, orang itu dia telah menyambungkan saf yang renggang. Renggang, adanya khalal, adanya furujah dalam saf itu menyebabkan saf tidak sempurna, tidak tamam salatnya. Nah, man wasala saffa wasalahullah. Siapa yang menyambungkan barisan saf, ya, maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutuskan, Allah akan memutuskan. Ketika dia melangkah ke depankah, ke kanankah, ke kirikah untuk merapikan saf, menutup celah-celah, ketika itu dia telah menyambung yang terputus. Satu. Yang kedua, dia telah mengusir setan di situ. Kenapa? Kata Rasulullah, la tadharu furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan furujat. Furujat adalah jamak daripada furjah. Furjah itu celah. Celah. Tempat yang kosong namanya furjah. Kalau furujat, celah-celah, tempat-tempat yang kosong, renggang. La tadharu, jangan kalian biarkan tempat-tempat yang kosong, celah-celah, di mana setan berdiri di situ. Setan menyelinap, menyeruak di situ. Maka ketika orang menggeserkan kakinya ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang untuk merapatkan saf, menyambung yang jarak-jarak, berarti ketika itu dia telah mengusir setan dan mengenyahkan setan berdiri di situ. Karena setan yang tampil di situ, ka'annaha al-hadzaf. Pagi tadi sudah kita jelaskan. Setan itu masuk ke celah-celah saf, ke rongga-rongga liang-liang saf yang jarang itu, seperti seolah-olah dia hazaf, seperti kambing kecil yang menyeruak ke kerampang, kambing-kambing besar, atau di sela-sela kambing-kambing besar menyeruak, hazaf itu. Begitulah setan. Ketika kita merapatkan saf, kita mengenyahkan setan. Ketika itu juga dia seakan-akan ketika itu dia telah termasuk orang yang telah, salah satu orang yang ikut menyempurnakan salat, min tamamis shalah. Karena ratanya saf, duduknya saf termasuk min tamamis shalah. 3. Ketika dia telah merapatkan saf, melangkahkan kaki, berarti dia telah termasuk orang yang husni shalah, termasuk orang yang membaguskan salat, membantu membaguskan salat. Dia termasuk orang yang mengikamahkan salat,
Juga termasuk dia orang yang menghilangkan dosa orang lain supaya orang lain jangan berdosa. Sebab orang yang tidak mau merapatkan saf, dia berdiri saja di situ. Tidak mau bergeser, membudu saja wajahnya. Kadang-kadang kelabu, tidak mau berasa dia ada di tikarnya. Dia berdosa. Imamnya sudah perintahkan, rapat pak. Rapat pak, ke kanan sikit pak. Tidak mau dia. Tidak mau dia. Barangkali bapak itu laki-laki itu. Nanti ada orang melangkahkan kaki ke situ. Berarti dia sudah mencegah orang ini melanjutkan dosanya. Baru kalau bapak itu tidak mau bergeser, bapak itu berdosa. Tidak patuh kepada imam, dia mengakibatkan salat tidak sempurna. Dia memberi kesempatan syaitan berdiri. Nah, ada orang yang ke situ tegak berdiri. Orang ini telah mencegah dosa. Kelanjutan dosa yang dilakukannya. Ini hal-hal yang penting kita perhatikan, baik kita sebagai imam. Saya rasa jadi imam itu tidak hanya suaranya bagus, tidak hanya banyak hafal ayat, tapi imam itu harus ditandai bertanggung jawab dia. Dia mengerti hukum-hukum, adab-adab, kaifiat salat. Dia mengerti harus apa yang dilakukannya ketika memimpin salat. Jadi jangan hanya ditonjolkan, oh ini suaranya bagus ke depan, ini sudah hafal Quran, jangan hanya. Dia mengerti tidak salat? Karena dia mengatur nanti, dia dhamin. Kalau ada pemimpin di situ, pemimpinlah dulu. Kalau memang pemimpin itu ada hafal ayat, mengerti salat, pemimpin didulukan. Inilah yang harus diperhatikan barangkali bagi kita semua tentang hal-hal yang harus dilakukan bagi seorang imam dan kita sebagai jemaah. Kalau kita ingin berjemaah, hal yang harus kita tundukkan hati kita, kita patuh kepada imam kita. Begitu patuhnya kita pada imam, bahkan kalau dia salat duduk, kita salat duduk. Begitu. Ya, barangkali itulah yang kita sampaikan pada malam hari ini, melanjutkan kajian pagi tadi. Semoga menambah pula pemahaman kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan salat, terutama tentang saf. Kita akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.